Selamat pagi. Hari ini kita berjumpa kembali dengan Mim Dani. Masih di tema 4, kita masuk ke subtema 2 ya. Pembelajaran 4 sampai dengan 6. Kalian siapkan bukunya. Ke PKN. Orang yang bertanggung jawab akan melaksanakan segala sesuatu aturan yang ada. Budaya sosial perlu dipertahankan dan ditingkatkan karena merupakan tanggung jawab masyarakat. Sosial diantaranya yaitu 1. Melakukan musyawarah mufakat dalam mengambil keputusan bersama. Yang kedua, membiasakan saling membantu antar warga dalam masyarakat. Yang ketiga, mengikuti kerja bakti atau gotong royong dalam masyarakat. Yang keempat, menjaga interaksi yang baik antar warga masyarakat. Yang kelima, membiasakan interaksi yang mengarah ke persatuan. Yang keenam, menghindari interaksi yang mengarah ke perpecahan. Yang ketujuh, ikut serta dalam menciptakan ketenangan, keamanan, dan ketertiban. Sekarang kita lihat tanggung jawab kita sebagai warga sekolah. Yang pertama, yaitu kita lihat ya, menjaga kebersihan sekolah. Ini adalah salah satu bentuk tanggung jawab. Pelaksanaan tanggung jawabnya yaitu membersihkan kelas, bekerja bakti, membersihkan halaman sekolah. Yang kedua, mentaati tata tertib sekolah. Pelaksanaannya adalah datang ke sekolah tepat waktu, menjaga ketenangan saat kegiatan belajar mengajar, menggunakan seragam sekolah. Lihat bahasa Indonesia. Di sini kita akan melihat jenis-jenis pantun. Yang pertama, pantun tua, yaitu pantun yang berisi tujuan, yang menyampaikan pesan moral dan pendidikan, biasanya tentang adat budaya, agama, dan nasihat. Yang kedua yaitu pantun muda. Pantun yang mengenai kehidupan masa muda yang berisi atau bermakna perkenalan, hubungan asmara, perasaan kasih sayang, iba, dan iri. Lalu yang ketiga yaitu pantun anak-anak. Pantun yang isinya ringan dan menyenangkan. Tujuannya adalah untuk mengakrabkan anak-anak dan memberikan pendidikan moral bagi mereka. Pantun jenaka, yaitu pantun yang bertujuan menghibur orang yang mendengar. Dengan pantun ini diharapkan suasana menjadi riang gembira. Jadi di sini pantunnya lucu ya. Jadi dengan membaca pantun ini bisa membuat orang menjadi senang. Contoh pantun jenaka kita lihat. Jalan-jalan ke rawa-rawa, jika capek duduk di pohon palam. Geli hati menahan tawa, melihat katak memakai helm. Nah, itu adalah salah satu contoh pantun jenaka. Lalu kita lihat yang kedua. Limau purut di tepi rawa, buah di lanting belum masak. Sakit perut sebab tertawa, melihat kucing duduk berbedak. Nah, itu juga salah satu contoh pantun jenaka. Sekarang kita lihat penggolongan pantun. Yang pertama, berdasarkan siklus kehidupan atau usianya, yaitu pantun anak-anak, pantun orang muda, pantun orang tua. Lalu golongan yang kedua,
yaitu berdasarkan isinya. Yang pertama yaitu pantun jenaka, pantun nasihat, pantun teka-teki, pantun kiasan atau yang berisi perumpamaan atau ibarat yang digunakan untuk menyampaikan suatu hal yang tersirat. Itu adalah penggolongan pantun berdasarkan isinya. Jadi beda ya. Di situ kalian bisa melihat berdasarkan usianya, yaitu dari anak-anak, orang muda, orang tua, itu berdasarkan usia. Lalu kalau berdasarkan isinya, itu ada pantun jenaka yang sifatnya lucu, nasihat ya biasanya pantunnya menasehati seseorang, ada teka-teki seperti tebak-tebakan, dan kiasan atau yang berisi tentang perumpamaan-perumpamaan. Kita lanjut. Kita masuk ke IPS. Hubungan interaksi sosial dalam masyarakat. Hubungan timbal balik terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya seperti jual beli, musyawarah, kerja bakti, proses belajar mengajar, dan tolong-menolong. Itu adalah hubungan interaksi sosial dalam masyarakat. Jadi hubungan kita antara satu orang dengan orang yang lainnya. Kita masuk ke SBDP. Di sini kita akan belajar mengenai lagu bertangga nada mayor dan minor. Yang pertama, lagu bertangga nada mayor banyak ditemukan pada lagu anak-anak, antara lain seperti Lihat Kebunku, Cicak, Pamanku Datang, Bintang Kejora, dan Pelangi. Sedangkan lagu bertangga nada minor kebanyakan pada lagu anak muda atau lagu-lagu yang menceritakan tentang kesedihan, antara lain Syukur, Gugur Bunga, Tuhan, dan lain-lain. Kita masuk ke IPA, yaitu pentingnya menjaga kesehatan organ peredaran darah. Usaha yang dapat kita lakukan agar kesehatan tubuh tetap terjaga antara lain yaitu yang pertama harus rajin berolahraga agar badan tetap sehat. Yang kedua, menjaga pola makanan. Jelas kita harus makan makanan yang bergizi, bersih. Yang ketiga, menjaga kebersihan. Mandi, bergosok gigi. Jadi jangan kita belajarnya di rumah, kalian malas mandi, malas olahraga. Nah, kalau badannya kotor, bau, maka penyakit pun akan mudah masuk ke dalam tubuh kita. Lalu yang berikutnya adalah cukup istirahat atau istirahat yang cukup. Jadi jangan gunakan waktu senggang kalian untuk bermain panas-panasan, tapi gunakan untuk beristirahat agar badan tetap sehat. Kita lihat manfaat kesehatan. Jika badan kita sehat, banyak sekali manfaat yang kita dapatkan. Yang pertama, mencapai prestasi. Dengan badan yang sehat, kita dapat mencapai prestasi dengan belajar dengan baik. Dapat menghasilkan hasil yang baik dalam belajar. Yang kedua, dapat melakukan kegiatan dengan maksimal. Dengan badan yang sehat, kita dapat melakukan kegiatan apapun yang kita inginkan. Yang ketiga, mengurangi pengeluaran untuk berobat. Jika kita sakit, pasti banyak biaya yang dikeluarkan untuk pergi ke dokter agar kita cepat sembuh. Jadi untuk mengurangi biaya yang keluar, kita harus tetap menjaga kesehatan. Yang keempat, dapat menghemat waktu. Karena jika sakit, aktivitas yang dilakukan dapat membuang waktu. Misalnya, harusnya kalian bisa bermain dengan teman, bisa menonton TV, bisa makan enak. Tapi saat kalian sakit, ya waktu yang ada pasti akan terbuang. Kalian hanya bisa tidur, tidak bisa pergi kemana-mana, tidak bisa pergi bermain.
Itulah akibatnya jika kita tidak sehat. Yang kelima, yaitu terbebas dari segala bentuk penyakit dan gangguan kesehatan. Yang keenam, dapat mengembangkan potensi yang dimiliki lebih maksimal. Itu adalah manfaat dari kesehatan. Dengan manfaat kesehatan itu, kita patut menjaga kesehatan organ peredaran darah, karena jika terganggu, tubuh kita tidak sehat. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah mau belajar dengan meme-nya, dengan melihat video ini. Semoga ini menjadi pelajaran untuk kalian dan bermanfaat untuk kalian, dan kalian bisa membaca lagi lebih di buku kalian yang kalian miliki di tema 4 ini. Tetap semangat dalam belajar dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih, sampai jumpa kembali dengan Mem Dani.